Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Mengawali hari kita, saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan bacaan Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Pada waktu itu ada seorang dari Zora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak mempunyai anak. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak mempunyai anak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu jagalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman keras, dan jangan makan apapun yang najis. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab anak itu akan menjadi seorang nazir Allah sejak dari kandungan. Dialah yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu menemui suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Aku tidak menanyakan dari mana asalnya dan ia pun tidak memberitahukan namanya kepadaku. Ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu jangan minum anggur atau minuman keras dan jangan makan apapun yang najis, karena anak itu akan menjadi seorang nazir Allah sejak dari kandungan sampai hari kematiannya." Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, "Ya Tuhan, kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang lagi kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami lakukan kepada anak yang akan lahir itu." Allah mendengarkan permohonan Manoah. Malaikat Allah datang lagi kepada perempuan itu ketika ia duduk di ladang dan Manoah suaminya tidak bersama dia. Perempuan itu segera berlari memberitahukan suaminya. Ia berkata kepadanya, "Orang yang waktu itu datang kepadaku menampakkan diri lagi kepadaku." Lalu Manoah bangkit mengikuti istrinya. Ketika ia sampai kepada orang itu, ia berkata kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada istriku?" Jawabnya, "Benar." Lalu kata Manoah, "Bila apa yang kau katakan itu terjadi, bagaimana seharusnya cara hidup dan perilaku anak itu?" Jawab malaikat Tuhan kepada Manoah, "Perempuan itu harus menjaga diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan apapun yang berasal dari pokok anggur. Anggur atau minuman keras tidak boleh diminumnya, dan segala yang najis tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada semua yang kuperintahkan kepadanya." Kata Manoah kepada malaikat Tuhan, "Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami dapat mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat Tuhan kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu tidak akan kumakan. Jika engkau hendak mengolahnya menjadi kurban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Manoah tidak menyadari bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Kemudian Manoah berkata kepada malaikat Tuhan, "Siapakah namamu? Sebab bila apa yang kau katakan itu terjadi, kami hendak memuliakan engkau." Namun jawab malaikat Tuhan kepadanya, "Mengapa engkau menanyakan namaku? Nama itu sungguh ajaib." Sesudah itu, Manoah mengambil seekor anak kambing dan kurban sajian, kemudian mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu ia membuat keajaiban, sementara Manoah dan istrinya menyaksikan. Ketika nyala api naik dari mezbah ke langit, malaikat Tuhan naik pula dalam nyala api mezbah itu. Menyaksikan hal itu, Manoah dan istrinya sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu, malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Manoah kemudian menyadari bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kata Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati, sebab kita telah melihat Allah." Tetapi jawab istrinya kepadanya, "Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, ia tidak akan menerima kurban bakaran dan kurban sajian dari tangan kita. Juga ia tidak akan memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidak akan memberitahukan hal-hal seperti itu sekarang ini." Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu bertambah besar dan Tuhan memberkati dia. Lalu roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya di mana Hedan yang terletak di antara Zora dan Estaol. Syarat dan ketentuan tetap berlaku. Manoah dan istri dikatakan tidak bisa memiliki keturunan, sementara situasi sosial dan spiritual umat sedang dalam persoalan. Israel ada di tangan bangsa Filistin selama 40 tahun akibat ketidaksetiaan umat kepada Tuhan. Untuk mengatasi situasi itu, Tuhan bertindak dengan menghadirkan Simson melalui keluarga Manoah. Istri Manoah dijumpai oleh malaikat Tuhan, dan malaikat itu berkata bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki.
Namun, ia harus menjaga diri untuk tidak meminum anggur dan makan makanan yang najis. Mendengar itu, Manoah meminta kepada Tuhan agar utusan itu datang sekali lagi, dan Tuhan mengabulkan pengharapan Manoah. Kemudian datanglah malaikat Tuhan itu dan mengulang kembali berita yang pernah dikatakan kepada istri Manoah. Dalam keheranan mereka, Manoah hendak mempersembahkan kambing domba bagi malaikat Tuhan. Namun oleh malaikat itu, mereka diingatkan untuk mempersembahkan semuanya sebagai korban bakaran bagi Tuhan saja. Dan yang terpenting adalah istri Manoah melakukan apa yang Tuhan firmankan, yaitu tidak meminum anggur dan makan makanan yang najis. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa setiap kita bisa dipakai Tuhan untuk menjadi alat dalam menyatakan rencananya. Namun, di dalamnya ada hal-hal yang harus kita lakukan sampai rencana Tuhan digenapi. Hal-hal itu bisa terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan jasmani kita maupun rohani. Mulai dari segala sesuatu yang masuk dalam tubuh, termasuk makanan, maupun apa yang kita lakukan, di mana ternyata justru merusak tubuh dan spiritualitas kita. Oleh karena itu sebuah otokritik bagi kita, di mana seringkali kita berdoa kepada Tuhan agar melalui hidup kita rencananya dinyatakan, namun tidak diimbangi dengan kesungguhan menjaga hidup sehat secara jasmani dan rohani. Banyak orang siap menerima berkat Tuhan, namun tidak banyak yang menghidupi konsekuensinya. Menjadi alat bagi Tuhan memiliki syarat dan ketentuan yang tetap berlaku. Sekalipun kita kecil dan lemah, Tuhan tetap berkenan memakai kita selama kita mengerjakan bagian kita untuk hidup berkenan di mata Tuhan. Mari kita berdoa. Kami diingatkan Tuhan bahwa untuk menjadi alat bagi Tuhan, menyatakan apa yang Tuhan rancangkan bagi hidup kami dan yang berdampak bagi sekeliling kami, ada hal-hal yang harus kami penuhi sehingga hidup kami berkenan di mata Tuhan. Bantu kami ya Tuhan untuk menghidupi firman-Mu ini, sehingga dengan hidup yang demikian Tuhan berkenan memakai kami untuk menyatakan berkat-Mu bagi orang-orang sekeliling kami. Kami menyerahkan hari yang baru ini, segala aktivitas akan kami jalani. Mohon kiranya Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya dan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.